Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah untuk menyampaikan argumentasi saya mengenai mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademis. Dewan Juri yang terhormat, saat ini kita tahu bahwa banyak kasus mahasiswa yang salah jurusan dan merasa menyesal di tengah masa perkuliahan mereka karena mereka berkuliah tidak di jurusan yang mereka minati. Hal ini terjadi karena ketika mereka melakukan seleksi, mereka hanya difokuskan untuk seleksi secara akademik melalui ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK dan mengesampingkan tes talenta yang justru bakat inilah yang sangat mendorong mereka apakah mereka bisa berkuliah dengan maksimal, dengan semangat, sehingga mereka bisa lulus dengan hasil yang maksimal dan tentunya berpengaruh kepada masa depan mereka. Status quo yang terjadi saat ini adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada seleksi SNMPTN yang berdasarkan nilai rapor dan juga seleksi SBMPTN atau tes. Namun seleksi dengan cara ini tidak bisa mengukur apa yang menjadi kemauan dan bakat calon mahasiswa tersebut, sehingga sering terjadilah kasus mahasiswa yang merasa salah jurusan dan menyesal di tengah jalan atau di tengah masa perkuliahannya. Untuk itu, yang menjadi urgensi kita saat ini adalah untuk memperbaiki ini Dewan Juri yang terhormat, yaitu untuk mengurangi tingkat mahasiswa yang merasa salah jurusan dan juga menyesal di tengah jalan. Dan yang menjadi fokus perdebatan kita kali ini adalah untuk membuktikan apakah dengan melakukan seleksi tes talenta bawaan pada proses penerimaan mahasiswa baru merupakan cara yang efektif untuk menekan kasus ini yaitu kasus mahasiswa yang merasa salah jurusan. Di sini kami melimitasi, yaitu kami melihat dampak dari tes ini secara jangka panjang, yaitu ketika mereka telah memasuki dunia kerja. Pendirian kami di sini jelas, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kami setuju dengan melakukan tes talenta bawaan untuk memastikan atau menerima calon mahasiswa baru merupakan cara yang paling efektif. Karena tujuan kami di sini yaitu ingin mengurangi jumlah mahasiswa yang salah jurusan dan juga untuk menekan angka pengangguran mahasiswa karena mereka tidak bisa bekerja secara maksimal karena mereka lulus atas jurusan yang tidak mereka minati. Untuk itu kami memerlukan mekanisme Dewan Juri yang terhormat, yaitu yang pertama, ketika siswa tersebut telah memasuki bangku kelas 3 SMA, kami akan melakukan tes secara general mengenai minat mereka. Lalu di akhir tahun pembelajaran kami akan melakukan tes yang lebih spesifik, yaitu tes psikologi untuk mengukur gambaran kepribadian yang mereka miliki, kelebihan dan kelemahan bawaan mereka, cara pengembangan diri mereka, keadaan atau situasi yang mereka minati, serta perilaku dan karir yang cocok sesuai dengan bakat bawaan mereka tersebut. Lalu dari hasil yang kita lakukan ini dapat dilihat apakah yang menjadi bakat terpendam atau bakat bawaan siswa tersebut, dan berdasarkan laporan skor ini kami akan memajukannya kepada perguruan tinggi yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Selain itu, hasil laporan ini juga dapat berupa gaya belajar dan gaya kepemimpinan, komunikasi, serta pedoman pengembangan diri. Tingkat akurasi dari tes ini akan memiliki jaminan dan perlindungan dari intervensi pihak ketiga, sehingga dari setiap peserta yang mengikuti selalu akan mengkonfirmasi apa yang mereka sampaikan bahwa itu benar-benar kepribadian dirinya. Tes ini akan digunakan tidak hanya untuk memotret minat secara general seperti ketika kita melakukan tes pertama, namun di tes yang kedua yang lebih spesifik atau tes psikologi, kami di sini bisa membuktikan bahwa hasil ini bisa digunakan atau bertahan sampai akhir. Untuk itu, mari kita masuk kepada 3 poin argumentasi kami. Argumentasi kami yang pertama adalah mengurangi angka atau jumlah mahasiswa yang depresi. Dewan Juri yang terhormat, ketika mahasiswa itu berkuliah di jurusan tidak mereka minati, mereka akan cenderung merasa tertekan dan juga merasa didiskriminasi oleh teman-temannya yang lebih pintar karena teman-temannya berada di jalur yang tepat. Contohnya saja kita lihat, 1 dari 10 mahasiswa di Indonesia mengalami stres ketika mereka dihadapkan pada tugas mata kuliah yang tidak sesuai dengan bakat mereka. Oleh karena itu, dengan mengubah sistem penerimaan calon mahasiswa, diharapkan mahasiswa akan mampu menghadapi masalah-masalah seperti ini dan akan menyelesaikannya berdasarkan kemampuan bawaan yang mereka miliki, yang bisa dilihat dari tes yang kami adakan di mekanisme kami. Kemudian masuk ke argumentasi kedua kami, yaitu mengapa penentuan
bakat siswa ini sangat berpengaruh bagi potensi kerja seseorang atau potensi kerja mahasiswa tersebut. Penentuan bakat sejak awal akan membantu meningkatkan potensi kerja ketika mahasiswa tersebut telah lulus dari bangku perkuliahan. Hal ini karena 4 tahun yang mereka habiskan untuk belajar di bangku perkuliahan tidak akan terbuang sia-sia, karena mereka akan semangat dan bisa belajar dengan maksimal karena mereka menguasai mata kuliah yang diajarkan. Saat mereka berada di keadaan yang diminati, mereka tentunya akan ketika mereka telah masuk ke dunia kerja dan mereka bekerja di bawah hal yang mereka minati, mereka akan bekerja tidak di bawah paksaan karena mereka melakukan ini atas dasar hobi. Kemudian ketika mereka bisa bekerja dengan maksimal, maka mereka akan memiliki daya saing yang tinggi. Contohnya saja, ketika seseorang dengan bakat bermusik dan kuliah di jurusan bermusik, maka ia akan bisa mengembangkan bakat itu dan menjadi musisi yang terkenal. Bayangkan saja jika dia justru salah jurusan dengan masuk ke jurusan kedokteran, maka dia tidak akan bisa berkembang. Yang argumentasi kami yang ketiga yaitu kami ingin mengurangi angka pengangguran dan lulusan yang tidak bekerja. Kita tahu bahwa ketika suatu instansi ingin menerima pekerja baru, maka mereka akan menyeleksinya berdasarkan hal-hal yang instansi tersebut inginkan. Lalu apabila lulusan tersebut atau lulusan mahasiswa tersebut mendaftar sedangkan mereka tidak menguasai hal-hal yang diinginkan oleh instansi tersebut, karena ketika mereka berkuliah mereka tidak bisa maksimal, maka tentunya mereka akan ditolak dan mereka akan menjadi pengangguran. Kita lihat saja Dewan Juri yang terhormat, jumlah pengangguran di Indonesia ini terus meningkat. Di tahun 2020 telah mencapai angka 6,93 juta, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 8,75 juta orang. Ini sangat mengkhawatirkan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, dengan melakukan seleksi berupa tes bawaan, ini akan menekan angka pengangguran di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, berdasarkan dengan solusi yang telah kami berikan, kita percaya bahwa kami mampu mengatasi peningkatan jumlah pengangguran dari salah satu faktor yaitu pendidikan, dan juga menekan angka mahasiswa yang depresi karena salah jurusan. Terima kasih.